Sudah kurang lebih 2 minggu saya menggunakan ZTE Nubia Red Magic 8S Pro ini sebagai daily driver. Saya akan ngasih tahu keunggulannya seperti apa, fitur-fiturnya, catatan yang perlu diperhatikan, dan hal yang deal breaker dari smartphone ini. Yuk kita mulai video. FYI, untuk video review kali ini saya tidak akan menyebutkan spesifikasi di atas kertas secara mendetail karena saya sudah membuat video unboxingnya di kiri atas ini. Dan saya akan menyantumkan spesifikasinya di kolom deskripsi di bawah ya. Dan untuk unit yang kita review ini adalah unit global. Jadi sedikit ada perbedaan dengan unit retail yang akan dijual di Indonesia. Yuk kita langsung saja mulai dari spesifikasi dan performanya. Buat spesifikasinya, memang Red Magic 8S Pro ini jelas sudah menggunakan chipset paling ngebut sampai saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Bahkan ini sudah versi overclock ya, di 3,36 GHz. GPU-nya juga ikut di overclock di 719 MHz. Untuk varian yang kita review ini adalah RAM 12GB dan internal storage 256GB. Nanti akan ada varian yang paling tinggi yaitu 16/512GB. Bahkan yang paling menarik dari Red Magic 8S Pro ini ada chip khusus. Chip ini bisa membantu main chipsetnya itu lebih fokus kepada overall gaming experience. Dan untuk coolingnya juga menggunakan teknologi terbaru yaitu 12 Ice Cooling System. Dan fitur-fitur gamingnya lengkap banget. Kita akan bahas satu persatu. Untuk modenya ini ada 3 mode performance-nya yaitu Eco, Balance, dan Rise. Ya sebenarnya ada mode paling gila sih yaitu mode Diablo, tapi saya jarang menggunakan mode Rise bahkan Diablo. Karena untuk mode Diablo ini teman-teman bisa merasakan smartphone-nya lebih panas, bahkan sudah ada peringatannya dari smartphone-nya itu sendiri. Untuk fitur-fitur gamingnya Red Magic 8S Pro ini jelas yang paling menarik. Dia sudah menggunakan built-in fan di dalam bodinya ya, jadi kipasnya itu bisa muter. Kalian bisa mengatur mode intelligent ataupun mode full speed. Untuk mode full speed ini kecepatannya bisa up to 20.000 RPM atau RPM. Jadi ini terbilang cukup ngebut dan bisa mengurangi temperatur smartphone-nya kurang lebih sekitar 2 derajat. Ini lumayan sih. Kemudian untuk fitur gaming yang lain ada dual trigger shoulder button. Ini adalah tombol capacitive yang kita bisa custom di dalam game dengan cara masuk ke dalam gamenya terlebih dahulu, kemudian swipe right atau left, pilih pojok kiri nomor 3 ya. Fungsi tombolnya juga bisa kita custom. Dan fitur terakhir adalah game space. Ini adalah menu masuknya gerbang kenikmatan seorang gamer dengan cara slide kiri tombol merah. Di sini kalian bisa masuk ke dalam menu energi cube, bisa setting performance, kemudian touch sampling, dan sebagainya. Tapi bagi pemula nggak perlu setting-setting apapun ya, ini sudah siap digunakan. Untuk menu-menunya kalian bisa explore sendiri. Bahkan kalau kalian terlalu lama bermain game, asisten yang bernama Mora itu akan memberi peringatan bahwa kamu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bermain game. Perhatian juga nih si Mora. Kemudian kalau kita sudah masuk ke dalam game, kalian bisa swipe ke kiri. Di sana ada menu yang lebih banyak lagi, ada screen recording, ganti mode PD yang cukup variatif, sampai mode scout. Ini kayak zooming di bagian PD tembaknya. Langsung saja kita tes untuk bermain game. Yang pertama adalah Call of Duty Mobile. Ini grafiknya bisa rata kanan. Saya menggunakan medium ultra karena preferensi saya adalah FPS. Di mode balance pun itu tidak ada frame drop sama sekali, rata di 90 FPS. Bahkan saya sering banget menang ya menggunakan Red Magic 8S Pro ini karena memang responsivitas dari trigger shoulder buttonnya itu cepet banget. Kemudian untuk game selanjutnya yaitu ML. Untuk game yang ringan kayak ML dan CODM tadi ya memang nggak ada kendala di Red Magic 8S Pro. Bahkan grafiknya bisa rata kanan ya, FPS-nya bisa ultra. Kemudian untuk game selanjutnya yaitu Genshin Impact, game yang sering saya mainkan. Untuk settingan yang saya gunakan ini pertama adalah mode balance. Bahkan mode balance-nya pun di settingan high 60 FPS masih playable banget ya, ada di 55-60 FPS meskipun di beberapa waktu itu frame drop. Tapi yang paling penting pada saat battle high 60 fps di mode balance pun itu sudah sangat nyaman, ada di 59-60 fps. Kemudian untuk temperatur yang dihasilkan dengan settingan tertinggi high 60 fps di Genshin Impact, suhu yang dihasilkan itu ada di 42 derajat. Ya ini sudah saya gunakan fan di belakangnya ya. Biasanya untuk high 60 fps di smartphone lain itu ada di 43-44 derajat. Jadi kurang lebih turun 2 derajat ya menggunakan kipas built-in dari Red Magic 8S Pro. Sudah cukup lumayan lah. Tapi kalau kalian masih belum puas karena masih ada frame drop di mode balance,
ya gunakanlah mode Rise. Ini lebih gila lagi FPS-nya, hampir rata di 60 FPS. Ini yang membuat Red Magic 8S Pro dari performanya nggak ditahan-tahan. Saya jarang banget, lagi-lagi saya ulangi, mode Diablo saya aktifkan karena temperaturnya ya bisa menyentuh hampir 45 derajat. Namun 45 derajat itu mostly di bagian layar ya, karena di bagian belakang kerasa nggak 45 derajat sih. Jadi menurut saya cooling sistemnya sudah cukup bekerja. Nah itu tadi adalah performanya. Semua game dilibas dengan sangat baik meskipun mode balance sekalipun. Sekarang kita ngomongin soal baterainya. Kapasitasnya ada di 6000 mAh. Saya sudah menggunakan smartphone ini sebagai daily driver. SOT yang bisa saya dapatkan itu lebih dari 7 jam. Bahkan SOT 7 jam ini saya gunakan full data seluler 80-90%. Dan saya gunakan GPS selama 3 jam. Itu pun di hari kedua baru saya cas lagi. Bahkan perbedaan menggunakan kipas dan tidak, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Contohnya untuk bermain Genshin Impact lowest 60 FPS tidak menggunakan kipas itu berkurang 8%. Ketika menggunakan kipas dan mode intelligent itu hanya berkurang 9% selama 30 menit. Kemudian untuk game selanjutnya CODM dengan settingan rata kanan medium ultra itu tidak menggunakan kipas selama 31 menit itu berkurang hanya 9% aja. Setelah menggunakan kipas dengan mode full speed itu hanya berkurang 11%. Jadi pengurangannya hanya 2% aja. Ya ini wajar. Karena sudah dibantu mendinginkan smartphone-nya, cuma bayar 2% aja, menurut saya nggak ada hal yang deal breaker. Dan keuntungan lain menggunakan kipas, ternyata nggak hanya menurunkan 2 derajat, tapi juga kalau kita sudah nggak battle lagi, maka penurunan temperaturnya juga cepet ya. Jadi kipas ini cukup membantu sih untuk pengalaman gaming experience. Kemudian kita beranjak ke bagian desainnya. Menurut saya untuk kelas HP gaming ini sudah masuk di semua situasi. Mau buat harian juga oke-oke aja. Kemudian tampilannya juga ngotak, ganteng banget. Beratnya juga masih wajar untuk smartphone gaming, ada di 230 gram. Apalagi juga sudah support 3,5 mm audio jack. Buat kualitas stereo speakernya, outputnya ini sebenarnya sudah baik. Kalau kalian pengen suaranya lebih full, lebih ngebass, bahkan secara volume juga lebih lantang, untuk layarnya dia menggunakan diagonal 6,8 inci AMOLED display dengan refresh rate 120Hz. Bahkan touch sampling rate-nya itu ada di 960Hz dengan kecerahan up to 1300 nits dan sudah support in-display fingerprint. Dan kalian sadar nggak sih kalau layarnya itu nggak hanya tipis tapi tidak ada interupsi apapun. Bahkan kameranya itu ada di dalam layar. Ya downside-nya hasil under display kamera ya hasilnya cukup burik ya. Untuk selfie kameranya ya karena teknologinya under display kamera ya memang secara teknologi oke, tapi secara implementasi kurang begitu matang. Dan yang perlu kalian tahu dengan baterai 6000 mAh ini dia kecepatan chargingnya itu cepat banget ya, ada di 39 sampai 40 menit aja bisa full dari 0 sampai 100. Dan jangan lupa bagi kalian yang heavy gamer ya, karena ada fitur bypass charger, jadi dia bisa ngecas tapi tidak menggunakan daya baterainya ya, tapi menggunakan daya chargernya, jadi bisa menjaga kesehatan baterainya. Thank you. Kemudian untuk softwarenya, Red Magic 8S Pro ini sudah menggunakan softwarenya sendiri dan Androidnya sudah versi ke-13 ya. Sejauh ini saya puas, nggak ada kendala sama sekali. Bahkan tampilannya layaknya stok Android, simple dan minimalis. Dan ditambah lagi customisasinya cukup banyak ya di Red Magic 8S Pro. Sampai untuk mode 5G-nya ini bisa kalian set ke mode adaptif sehingga bisa menyesuaikan area dan keperluan smartphone-nya itu sendiri untuk menghemat baterai. By the way, untuk fitur yang lain seperti NFC dan haptic feedback-nya terasa cukup premium di Red Magic 8S Pro ini. Kemudian untuk kameranya, ini adalah sektor yang tidak perlu diharapkan di smartphone gaming. Tapi untuk main kameranya sudah cukup oke ya di 50 megapiksel. Tapi untuk kamera yang lain seperti ultrawide dan makro itu hanya 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk hasil main kameranya, untuk smartphone gaming saya cukup apresiasi dengan tuningan warna yang cukup natural tapi sedikit di boost warnanya ya menjadi cukup vibrant. Dan range-nya juga terbilang cukup luas, bahkan dari segi skin tone juga lumayan menurut saya. Bahkan untuk night mode, kalau tangannya nggak getar, hasilnya juga cukup tajam
detail dan minim noise. Dan yang perlu digarisbawahi, karena kamera utamanya tidak menggunakan OIS, maka di beberapa skenario memang kecenderungannya untuk ngeblur ya, terutama untuk malam hari. Jadi perlu tangan yang steady ataupun menggunakan tripod. Yang cukup deal breaker dari Red Magic 8S Pro ini adalah dari kamera ultrawide-nya, karena cukup jomplang dari segi detail dan noise level yang dihasilkan, terutama untuk night mode. Ditambah lagi untuk kamera ultrawide-nya itu tidak bisa mengambil video. Ini saya sudah cross-check dengan beberapa reviewer lain, memang full ultrawide-nya tidak bisa mengambil video. Saya harap untuk update software ke depan bisa diperbaiki. Berjam-jam aku melatih diri untuk menghadapi musuh bebuyutan yang selama ini aku ingin kalahkan. Saya mencoba sampai akhirnya berhasil dan progresnya sudah terlihat. Apakah saya akan bisa mengalahkan dia? Kali ini aku akan bisa mengalahkan dia. Tetap saja dia lebih kuat. Tidak. Nah, untuk kamera belakangnya ini saya menggunakan kamera utamanya bisa resolusi 4K 60 fps dan bisa anti video shake. Ini salah satu contohnya. Menurut saya kamera belakangnya significantly better than the selfie camera. Ini adalah video malamnya di 4K 30 fps. Ketiadaan OIS itu berpengaruh di jittering ya, kalau kita sedang merekam video di malam hari, dan sedikit ada flare-nya. Tadi sih kayak gitu flare-nya ada, cuman dikit banget. Tapi ya ini 4K 30 fps kayak gini. Oke, kita masuk ke harga dan kesimpulannya. Jadi masa pre-order dari Red Magic 8S Pro ini dimulai tanggal 29 Agustus sampai 19 September. Dengan harga varian 12 per 256GB itu harganya di 11.900.000 dengan bundling yang disediakan ini cukup lengkap. Kemudian untuk varian tertingginya 16 per 512GB itu dihargai 14.900.000 dengan bundling yang disediakan baik di Tokopedia ataupun di Erafood. Untuk link pre-ordernya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Untuk kesimpulannya, dengan harga 11.900.000 dengan bundling yang diberikan, menurut saya cukup menarik sebagai alternatif smartphone gaming Asus ROG 7. Dan bahkan menurut saya dari segi desainnya nggak hanya untuk bermain game, tapi untuk sehari-hari ini lebih masuk ya Red Magic 8S Pro ini ketimbang Asus ROG 7. Jadi menurut saya ini tergantung preferensi teman-teman seperti apa. Untuk harganya memang pada saat saya mengetahui harganya itu agak kemahalan ya, tapi kan itu ada bundlingnya. Nanti kalau sudah tidak masa pre-order, harga yang menurut saya masuk akal dan di bawah Asus ROG 7 itu ada di 9-10 juta. Itu sih menurut pendapat saya mengenai Red Magic 8S Pro ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan ZTE Indonesia yang sudah support channel Dimu Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.